Sahabat renungan harian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Senin tanggal 2 September tahun 2024 bersama saya Pendeta Wanti STH yang melayani di Jemaat GKE Mantaren 1 Gereja Pandohop, membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 16 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya memberikan tema bagi kita, menjadi teladan dalam iman. Sahabat renungan harian Resort GKE Pulang Pisau yang dikasihi Tuhan, bayangkan saya dan saudara-saudari yang mendengarkan hari ini, jika kita diberikan kepercayaan sebagai seorang pelatih dalam sebuah tim olahraga. Tentu kita tahu seorang pelatih tidak hanya memberi instruksi, tetapi ia juga harus menjadi contoh bagi timnya tentang disiplin, komitmen, dan semangat juang. Dan tim yang baik tentu membutuhkan pelatih yang tidak hanya bisa mengajar, tetapi juga hidupnya sesuai dengan ajaran itu sendiri. Inilah yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Paulus mengingatkan bahwa seorang pelayan Tuhan harus tekun dalam pengajaran yang sehat, serta hidup sebagai contoh bagi orang percaya. Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius mengenai peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Kala itu ketika ia ditugaskan untuk memberitakan Injil, dan saat itu dalam menghadapi tantangan besar, menghadapi pengajar-pengajar sesat. Beberapa poin penting yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-12, menjadi teladan dalam segala hal. Tentu tidak mudah, Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak mudah bagi Timotius. Tetapi meskipun Timotius masih muda, dia harus menunjukkan karakter Kristus. Dan Paulus mengingatkan dan menguatkan Timotius agar tetap hidup dalam teladan yang baik. Ini mengingatkan kita bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi teladan bagi orang lain. Semua orang percaya dipanggil, diutus untuk memancarkan kehidupan Kristus melalui perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam ayat yang ke-8. Latihan rohani lebih berharga daripada jasmani. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memprioritaskan pertumbuhan rohani melalui doa, membaca firman Tuhan, dan kehidupan yang berfokus pada Tuhan agar kita tidak mudah untuk disesatkan. Yang ketiga, ayat 13-14, tekun dalam pelayanan dan pengajaran. Setiap orang percaya, kita semua memiliki karunia yang Tuhan berikan, dan kita harus menggunakan karunia tersebut dengan setia untuk membangun kehidupan kita, membangun kehidupan persekutuan, bergereja, dan juga memuliakan Tuhan. Dan hal yang keempat, perhatikan hidup dan ajaranmu. Nasihat Paulus kepada Timotius pun kita dalam ayat yang ke-16. Apa yang kita ajarkan
harus selaras dengan kehidupan kita. Keteladanan hidup adalah salah satu cara terbaik untuk menguatkan kesaksian kita. Jika hari ini, saudara-saudari, saya dan Bapak Ibu, kita dipercayakan kepada satu pekerjaan sebagai seorang pelayan Tuhan, pemimpin, bahkan juga sebagai orang-orang percaya dalam panggilan kita. Mengingatkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri. Apakah hidup kita sesuai sudah dengan firman Tuhan? Dari bagian ini kita dapat merenungkan bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita, dan bagaimana kita harus tetap setia dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pertumbuhan rohani dan integritas hidup itu sangat penting dalam perjalanan iman kita. Karena kehadiran kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga untuk menjadi teladan dan menghidupkan kebenaran itu dalam iman, dalam kasih dan kesalehan hidup kita, supaya hidup kita tidak mudah disesatkan, kita tidak menjadi penyesat, tetapi menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, agar kami tetap terus memancarkan teladan dalam iman, dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat GKI Pulang Pisau Hilir Gereja Victoria. Diberkatilah kehidupan dan keberadaan seluruh jemaat kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, sawah ladang kebun ternak jemaat-Mu, setiap keberadaan kehidupan, cita-cita, harapan dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Engkau Allah yang akan memberkati kehidupan seluruh jemaat kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta pikaris yang melayani kami semua yang ada di resort GKI Pulang Pisau ini. Mampukan kami semua dalam setiap melayani, boleh melayani dengan setia, bahkan tetap boleh menjadi teladan yang baik dalam iman kepada Tuhan. Demikian saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love